Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video presentasi saya. Perkenalkan, saya Nanda Fadifa dengan NIM 1011423014 yang merupakan mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo. Nah, pada video presentasi kali ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah Hukum Pasar Modal dengan dosen pengampu Dindin Syarif Nurwahyudin ST SH MEN MKM. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai analisis fundamental laporan PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk. Selamat menyaksikan. Nah, jadi teman-teman, PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk atau disebut dengan Sido yang memiliki ruang lingkup kegiatan usaha dalam perindustrian jamu dan farmasi, perdagangan, pengangkutan darat, jasa, dan pertanian. Usaha perindustrian meliputi usaha obat-obatan atau farmasi, jamu, kosmetika, minuman, dan makanan yang berkaitan dengan kesehatan. Usaha perdagangan termasuk dagang impor, ekspor, dan lain-lain, serta pengadaan supplier dan distributor. Nah, selanjutnya kita masuk pada highlight laporan keuangan. Jadi teman-teman, komponen nilai ini dihitung atau berdasarkan nilai rupiah. Yang pertama, net income atau laba bersih. Di sini PT Sido memiliki laba bersih senilai 1.143 miliar rupiah. Yang kedua ada total aset. Total asetnya senilai 3,644 miliar rupiah. Total equity senilai 3.258 miliar rupiah. Total liabilitas senilai 387 miliar. Harga saham senilai 402 rupiah. EPS senilai 38,12 rupiah dan BVPS-nya senilai 108,59 rupiah. Nah, teman-teman, kalau dilihat dari laporan sebelumnya sampai dengan sekarang, Sido masih tetap kuat dan stabil. Perusahaannya tetap untung dengan utang kecil dan modalnya yang besar. Jadi, kondisi keuangannya aman. Artinya, aman untuk keberlangsungan usaha, mampu membayar kewajiban tepat waktu, serta memberi rasa aman bagi investor karena resikonya rendah dan tetap berpotensi memberikan keuntungan jangka panjang. Nah, kemudian kita masuk pada analisis kinerja keuangan. Yang pertama, kita analisis mengenai analisis profitabilitas. Dalam hal ini, kita menganalisis ROA, ROE, dan NPM. Jadi, analisis profitabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aset, modal, dan pendapatan yang dimiliki. Rasio ini membantu investor menilai efisiensi operasional dan kualitas keuntungan perusahaan. Yang pertama, kita akan menghitung ROA-nya, yaitu Return on Asset. Dalam hal ini, ROA dihitung dengan rumus laba bersih dibagi dengan total aset dikali dengan 100%. Nah, di sini laba bersih dari PT Sido Muncul senilai 1.143 dibagi dengan total aset senilai 3.644 dikali dengan 100%, maka menghasilkan 31,38%. Nah, teman-teman, ROA PT Sido sebesar 31,38% berdasarkan perhitungan tadi mencerminkan bahwa kinerja keuangan yang sangat baik dan efisiensi penggunaan aset yang sangat tinggi. Nah, nilai ini menunjukkan bahwa perusahaan mampu memanfaatkan asetnya secara optimal untuk menghasilkan laba yang besar. Stabilitas perusahaan dihitung dengan rumus laba bersih dibagi dengan total ekuitas dikali dengan 100. Dalam hal ini, PT Sido laba bersihnya senilai 1,143 miliar dibagi dengan total ekuitas senilai 3.258 miliar dikali dengan 100%, maka menghasilkan total ROE senilai 35,10%. Hal ini, teman-teman, menunjukkan bahwa PT Sido Muncul Tbk sangat efektif dalam memanfaatkan modal yang ditanamkan pemegang saham untuk menghasilkan laba yang tinggi dalam perusahaan. Investor berpeluang mendapat keuntungan besar dari dividen dan kenaikan harga saham karena perusahaan bisa mengelola modal dengan sangat efektif dan menghasilkan laba yang kuat.
Yang ketiga adalah net profit margin atau NPM. Rumus dari NPM adalah laba bersih dibagi dengan pendapatan dikali dengan 100. Nah, di sini karena laba bersih perusahaan PT Sido adalah 1.143 miliar dibagi dengan pendapatan senilai 4.974 dikali dengan 100%, maka menghasilkan 22,98%. NPM sebesar 22,98% menunjukkan bahwa dari setiap 100 penjualan, PT Sido Muncul Tbk bisa menghasilkan sekitar 22,98 laba bersih. Artinya teman-teman, pendapatan perusahaan cukup besar yang benar-benar merubah menjadi keuntungan. Hal ini akan menguntungkan investor karena laba yang tinggi berpotensi untuk memberikan dividen yang lebih besar dan membuat harga saham ikut naik, sehingga investasi dapat lebih menarik. Nah, selanjutnya kita akan menganalisis kinerja keuangan di analisis likuiditas dan solvabilitas. Jadi, fungsi analisis likuiditas adalah untuk mengetahui apakah perusahaan memiliki cukup uang atau aset lancar untuk membayar kewajiban jangka pendeknya, sehingga dapat menilai apakah kondisi keuangan perusahaan ini aman atau malah berpotensi mengalami kesulitan dalam memenuhi utangnya dalam waktu yang dekat. Sedangkan fungsi analisis solvabilitas adalah untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajiban jangka panjangnya, serta melihat apakah kondisi keuangan perusahaan ini tetap aman dalam jangka yang panjang atau malah beresiko jika terlalu banyak menggunakan utang. Yang pertama, kita akan menganalisis current ratio. Dalam hal ini, rumus current ratio adalah aset lancar dibagi dengan liabilitas jangka pendek. Nah, dalam hal ini, PT Sido menghasilkan current ratio sebanyak 5,87 kali. Hal ini menunjukkan bahwa PT Sido Muncul Tbk punya uang dan aset yang lancar lebih dari cukup untuk membayar semua kewajiban jangka pendeknya. Singkatnya, perusahaan berada dalam kondisi keuangan yang aman dan tidak kesulitan jika harus membayar utang dalam waktu yang dekat. Yang kedua adalah quick ratio. Rumus menghitung quick ratio adalah aset lancar dikurang persediaan dibagi dengan liabilitas jangka pendek. Dalam hal ini, PT Sido memiliki nilai quick ratio sebanyak 4,16 kali. Nah, teman-teman, nilai quick ratio sebesar 4,16 kali ini menunjukkan bahwa PT Sido Muncul Tbk memiliki kemampuan yang sangat baik untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya, bahkan tanpa menjual persediaan pun, sehingga kondisi likuiditas perusahaan ini tergolong sangat kuat. Nah, selanjutnya kita akan menghitung perhitungan debt to equity ratio atau DER. Jadi, rumus untuk menghitung DER adalah total liabilitas atau utang dibagi dengan total ekuitas atau modal. Dalam hal ini, PT Sido Muncul Tbk memiliki DER sebesar 0,12 kali. Hal ini menunjukkan bahwa PT Sido Muncul Tbk memiliki kondisi keuangan yang sangat sehat, karena perusahaan tidak bergantung pada utang dan lebih mengandalkan modal sendiri untuk menjalankan usahanya. Hal ini menguntungkan investor karena perusahaan lebih stabil, tidak terbebani dengan bunga utang, dan lebih aman untuk investasi jangka panjang. Kemudian kita akan menganalisis valuasi sahamnya, teman-teman. Nah, jadi fungsi analisis valuasi saham itu digunakan untuk menilai apakah harga saham suatu perusahaan sudah wajar, terlalu mahal, atau masih murah jika dibandingkan dengan kinerja dan kondisi keuangannya. Sehingga hal ini membantu investor dalam menentukan keputusan untuk membeli atau menjual saham. Sehingga hal ini dapat membantu investor dalam menentukan keputusan untuk membeli atau menjual saham. Yang pertama, kita akan menghitung PER-nya dengan rumus harga saham dibagi dengan EPS. Nah, dalam hal ini PT Sido memiliki PER sebanyak 10,55 kali. Dengan ini, menunjukkan bahwa harga saham masih tergolong wajar dan tidak terlalu mahal, sehingga investor tidak perlu membayar terlalu tinggi untuk mendapatkan keuntungan laba di perusahaan. Hal ini juga menguntungkan investor karena potensi keuntungannya atau capital gain-nya masih terbuka dan sahamnya juga relatif aman untuk investasi jangka panjang. Adalah perhitungan PBV atau Price to Book Value. Dalam hal ini, rumus PBV adalah harga saham dibagi dengan BVPS, yang dimana PT Sido Muncul Tbk
mendapatkan PBF sebanyak 3,70 kali. Dengan nilai PBV sebesar 3,70 kali, menunjukkan bahwa investor mau membeli saham SIDO dengan harga yang jauh lebih tinggi daripada nilai sebelumnya. Dengan PBV sebesar 3,70 kali, menunjukkan bahwa investor mau membeli saham SIDO dengan harga yang jauh lebih tinggi daripada nilai bukunya. Hal ini terjadi karena perusahaan dianggap bagus, punya merek yang kuat, rutin menghasilkan laba, dan memiliki prospek usaha yang baik. Jadi teman-teman, walaupun harga sahamnya lebih tinggi dari nilai bukunya, pasar akan tetap menilai saham ini menarik karena dianggap punya kinerja dan prospek yang bagus, sehingga berpotensi untuk memberi capital gain dan tetap menarik untuk investasi jangka panjang. Nah, kemudian, apa sih keterkaitan laporan keuangan dengan aspek hukum pasar modal? Nah, yang pertama, keterkaitannya adalah keterbukaan informasi, yaitu PT SIDO muncul sudah menjelaskan prinsip keterbukaan informasi dengan baik karena laporan keuangan seperti ROA, ROE, NPM, PER, PBV, dan DER, current ratio, quick ratio, EPS, dan BVPS dipublikasikan secara jelas kepada publik melalui laporan keuangan ini. Hal ini sudah sesuai dengan kewajiban emiten di pasar modal untuk memberikan informasi yang transparan, akurat, dan tidak menyesatkan kepada investor. Yang kedua adalah perlindungan investor. Dari hasil analisis, PT SIDO menunjukkan bahwa labanya yang stabil dilihat dari nilai NPM-nya dan ROE-nya yang tinggi. Yang kedua, ada likuiditas yang kuat, yaitu dinilai dari current ratio dan quick ratio yang tinggi. Yang terakhir adalah utang yang rendah, dinilai dari DER yang hanya sekitar 0,12 kali saja. Hal ini menunjukkan bahwa resiko investasi relatif rendah, sehingga secara tidak langsung memberikan perlindungan bagi investor karena informasi keuangan menunjukkan kondisi perusahaan yang sehat dan stabil. Nah, kemudian yang ketiga adalah kepatuhan terhadap regulasi pasar modal. Sebagai emiten, SIDO sudah memenuhi kewajiban sesuai dengan aturan pasar modal seperti penyampaian laporan keuangan secara berkala, pengungkapan rasio keuangan, dan transparansi kinerja pada publik, yang hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap regulasi dari otoritas pasar modal seperti Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Yang terakhir adalah potensi pelanggarannya. Nah, ini nih yang penting teman-teman. Berdasarkan data yang ada, tidak ditemukan adanya indikasi pelanggaran di PT SIDO seperti manipulasi laporan keuangan, informasi yang tidak sesuai, dan pelanggaran keterbukaan informasi. Tapi justru sebaliknya, data di PT SIDO menunjukkan bahwa konsisten kinerja yang stabil sehingga tidak ada tanda-tanda pelanggaran hukum pasar modal. Nah, teman-teman, akhirnya kita masuk di sesi terakhir nih, yaitu kesimpulan. Nah, PT Industri Jamu dan Farmasi SIDO Muncul Tbk ini, atau biasa dikenal dengan PT SIDO, berdasarkan analisis laporan keuangannya, dapat dikategorikan sebagai perusahaan yang sehat. Hal ini tercermin dari profitabilitasnya yang luar biasa tinggi, tingkat likuiditasnya yang berlimpah, serta struktur modal yang sangat konservatif dengan ketergantungan utang yang minimal. PBV yang tinggi tidak berarti perusahaan ini tidak sehat, melainkan menandakan bahwa pasar menilai perusahaan ini sangat baik dan memiliki potensi besar di masa depan. Nah, meskipun demikian teman-teman, hal itu juga membawa tantangan bagi manajemen untuk selalu memenuhi kesepakatan yang tinggi tersebut. Dan bagi investor baru, harga yang dibayar mungkin tidak lagi murah karena potensi pertumbuhan di masa depan sudah banyak tercermin dalam harga saham. Nah, itulah tadi hasil analisis kinerja keuangan PT SIDO Muncul Tbk yang menunjukkan bahwa kondisi keuangannya yang sangat sehat, stabil, dan konsisten. Semoga penjelasan kali ini bisa memberikan gambaran yang mudah dipahami tentang kinerja perusahaan dan menjadi bahan pertimbangan dalam melihat investasi di masa depan. Teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini sampai dengan akhir. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.